Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel YouTube Belajar Matematika. Kali ini kita akan membahas pelajaran matematika tingkat lanjut kelas 11 dengan materi teorema faktor. Teorema faktor menyatakan, misalkan Px adalah suatu polinomial dan K adalah bilangan real, X kurang K merupakan faktor dari Px jika dan hanya jika Pk sama dengan nol. Di sini terdapat kata jika dan hanya jika. Ini menunjukkan bahwa kita bisa menuliskan dalam bentuk dua arah. Yang pertama yaitu jika X kurang K merupakan faktor dari Px, maka PK sama dengan nol. Atau sebaliknya, jika PK sama dengan nol, maka X kurang K merupakan faktor. Baik, kita akan membahas contoh yang pertama, yaitu buktikan bahwa X kurang 2 adalah faktor dari polinomial Px, di mana Px sama dengan 2s pangkat 4 tambah 7s pangkat 3 kurang 4s pangkat 2 kurang 27x kurang 18. Untuk membuktikan bahwa X kurang 2 adalah faktor dari suku banyak atau polinomial, cukup dibuktikan bahwa P2 sama dengan 0, di mana P2 ini tidak lain adalah menghitung nilai dari polinomial untuk X sama dengan 2. Ada dua cara yang dilakukan, yaitu apakah dengan menggunakan cara substitusi atau dengan cara Horner atau cara Bagan atau dikenal juga dengan skema. Kali ini kita akan menggunakan cara substitusi. Maka semua variabel X yang ada di sini diganti dengan angka 2. Karena di sini X kurang 2, maka kita peroleh nilai X lawannya, yaitu X sama dengan 2. Maka kita peroleh 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 2, 4. Selanjutnya, perkalikan 2 kali 16, 32, 7 kali 8, 56, 4 kali 4, 16, 27 kali 2, 54, kurang 18. Kita hitung 32 tambah 86 itu hasilnya 88. Kalau dikurangi dengan 16, hasilnya 72. 72, kalau 72 dikurang 54 itu hasilnya 18. Jadi kita peroleh 18 kurang 18. 18 kurang 18 hasilnya 0. Jadi kita sudah membuktikan bahwa X kurang 2 adalah faktor. Jadi untuk membuktikan bahwa X kurang 2 adalah faktor, maka kita menghitung nilainya dengan dua pilihan, apakah substitusi atau Horner. Jadi boleh juga dicoba untuk cara Hornernya untuk membandingkan jawaban dengan cara substitusi. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Diketahui X kurang 1 adalah faktor dari polinomial. Nah, di sini kita bisa memperoleh nilai X sama dengan 1. Jadi yang kita ambil lawannya adalah faktor dari polinomial. Tentukan faktor linear lainnya. Yang perlu diketahui di sini, kata faktor linear artinya variabel berpangkat 1, dalam hal ini variabel X. Nah, jika soal meminta atau menentukan faktor linear lainnya, maka lebih mudah kita menggunakan cara Horner dibandingkan dengan cara substitusi. Jadi kita jawab soal ini dengan cara Horner. Kita gunakan cara Horner. Ingat, yang pertama kita tuliskan adalah koefisien dari polinomialnya, yaitu 1, 2, negatif 13, 10. Sedangkan nilai X-nya adalah 1. Langkah pertama, jumlahkan ini atau langsung turunkan angka 1 di sini. Kemudian kalikan dengan 1, isi di bawahnya angka 2. Jumlahkan, diperoleh 3, kali kembali 3 kali 1, isi di sini, diperoleh negatif 10. Perkalikan kembali, hasilnya negatif 10, dijumlahkan hasilnya 0. Sehingga dari sini kita peroleh di mana Px tadi berpangkat 3, X pangkat 3, sedangkan 1 ini diperoleh dari X kurang 1 yang berpangkat 1, maka
Di sini 1, 3, negatif 10 merupakan koefisien dari X pangkat 2. Pangkat 2-nya dari selisih dari pangkat ini, 3 kurang 1. Jadi ini menyatakan koefisien hasil bagi. 1X pangkat 2 tambah 3X kurang 10. Sehingga bentuk PX ini bisa ditulis menjadi, kita ambil dulu yang di sini, di mana yang dari sini adalah X kurang 1, sedangkan yang di sini adalah S pangkat 2 tambah 3X kurang 10. Jadi diperkalikan antara ini. S pangkat 2 tambah 3S kurang 10 kali X kurang 1. Di sini terdapat faktor kuadrat, sementara yang diinginkan adalah faktor linear. Faktor kuadrat maksudnya parabelnya berpangkat 2. Maka kita faktorkan, karena ini merupakan bentuk kuadrat, maka kita gunakan saja sifat jumlah dan hasil kali. Di mana bilangan yang terakhir ini menyatakan perkaliannya negatif 10, sedangkan yang di tengah ini menyatakan jumlahnya. Jadi kita mencari bilangan berapa di sini. Yang apabila dikalikan dapat negatif 10, kalau dijumlahkan dapat 3. Jawabannya adalah bilangan positif 5 dengan negatif 2. Ya. Dia memenuhi kalau dikali dapat negatif 10, kalau dijumlah dapat 3. Maka kita bisa tulis bentuk kuadrat ini menjadi yang diperoleh dari sini yaitu X tambah 5, sedangkan yang di sini yang diperoleh adalah X kurang 2. Maka kita sudah memperoleh 3 faktor linear dari polinomial S tambah 5, S kurang 2, S kurang 1. Yang ditanyakan faktor linear yang lainnya adalah S tambah 5 dan S kurang 2. Sedangkan S kurang 1 adalah faktor linear yang diketahui di soal. Kita lanjut ke contoh berikutnya dengan soal yang mirip. Hanya perbedaannya di sini koefisien dari suku utamanya atau pangkat tertingginya bukan angka 1, tapi ada bilangan 3. Di mana di sini faktor yang diketahui adalah X tambah 1. Ingat yang diambil lawannya, yaitu X sama dengan negatif 1. Kita gunakan kembali cara Horner. Pertama kita tentukan dulu dengan menggunakan cara Horner, yang diambil adalah koefisien dari polinomialnya, yaitu 3, negatif 13, 5, dan 21, sedangkan nilai X-nya adalah negatif 1. Turunkan bilangan 3 ke sini, perkalikan dengan negatif 1, jumlahkan ke bawah, negatif 16 kali kembali, jawabannya positif 16, jumlahkan 21 kali kembali ke sini, negatif 21 jumlahkan, ini diperoleh hasilnya 0. Sehingga kita peroleh dari sini, dari S pangkat 3 kita peroleh, dari S kurang 1 kita perolehnya di sini adalah X tambah 1, sedangkan yang di sini kita perolehnya X pangkat 2 dengan koefisien 3, yaitu 3X pangkat 2, yang di sini kurang 16X tambah 21. Kembali muncul bentuk kuadrat dengan angka 3 di sini. Bagaimana cara memfaktorkan dari 3x pangkat 2 kurang 16x tambah 21? Itu bisa kita lakukan dengan cara mirip dengan yang tadi, di mana hasil kalinya 21. Jadi ada perbedaan dengan contoh soal sebelumnya. Kalau di sini terdapat koefisien 3, perkalikan ini. 21 kali 3, jawabannya adalah 63. Sedangkan jumlahnya negatif 16. Jadi jumlahnya tidak mengalami perbedaan dengan contoh sebelumnya, tetap langsung diambil. Perkalian yang tidak langsung diambil angka 21-nya, tetapi diperkalikan dengan koefisien di depannya. Kita cari bilangan berapa di sini yang memenuhi. Kalau dikali dapat 63, kalau dijumlahkan dapat negatif 16. Bilangannya adalah negatif 9 dengan negatif 7. Dicek kembali ini apabila dijumlahkan dapat negatif 16, jika diperkalikan dapatnya 63.
Maka cara menuliskan faktornya agak berbeda. Kita lihat koefisiennya di sini 3, maka cara memfaktorkannya tulis seperti ini. Sepertiga, jadi 3-nya dari sini ya. Sepertiga, tuliskan lagi di sini 3x, di sini 3x lagi. Sehingga kalau diperkalikan ini kembali kita peroleh koefisien 3. Selanjutnya masukkan angkanya yaitu negatif 9 ini dengan negatif 7. Nah, di antara kedua bentuk ini yang bisa difaktorkan adalah atau bisa dibagi 3 adalah 3x kurang 9. Jadi bisa kita tulis menjadi sepertiga. 3-nya keluar, ini menjadi x karena di sini 3x. 9 sudah ada 3 di luar, berarti di sini 3. Ini dengan ini hasilnya 1. Maka diperoleh faktornya adalah x kurang 3 kali 3x kurang 7. Dikali x tambah 1. Jadi faktor yang lainnya yaitu x kurang 3 dan 3x kurang 7. Sedangkan faktor yang diketahui adalah x tambah 1. Cara pemfaktoran ini ya, mungkin berbeda dengan cara yang diketahui oleh para siswa. Jadi bebas saja menentukan caranya. Yang jelas kita faktorkan bentuk kuadrat ini. Jadi jika mempunyai cara yang berbeda cara memfaktorkannya itu tidak apa-apa dalam memfaktorkan bentuk kuadrat ini. Selanjutnya, bagaimana memfaktorkan polinomial jika tidak satu pun diketahui faktornya? Maka kita lakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mungkin dari konstantanya, di mana konstantanya di sini negatif 6. Faktor di sini adalah pengali yang bersisa 0. Dengan kata lain, bilangan berapa yang apabila diperkalikan jawabannya negatif 6. Ya, yang menghasilkan negatif 6 itu adalah negatif 6. Jika dikali dengan 1. Negatif 3 kalau dikali dengan 2. Negatif 2 kalau dikali dengan 3. Ya, negatif 1 ya, kalau dikali dengan 6. Ini tidak ya. Selanjutnya, kita uji dari beberapa nilai ini yang mana yang mungkin menghasilkan 0. Misalkan di soal ini yang diambil yang akan diuji adalah negatif 3. Negatif 3. Dengan cara yang sama, dengan contoh sebelumnya, turunkan yang angka 1, kali dengan negatif 3, isi di sini, jumlahkan ke bawah, kali kembali, isi di sini, jumlahkan, kali kembali, ini jawabannya 0. Kalau jawabannya 0 berarti X sama dengan negatif 3 ini merupakan faktor dari negatif 6. Sehingga kita bisa tuliskan dari sini kita perolehnya adalah lawannya yaitu X tambah 3. Sedangkan yang ini merupakan koefisien X pangkat 2. Yaitu 1X pangkat 2 tambah 1X kurang 2. Atau kalau dihilangkan koefisien satunya, ditulisnya X pangkat 2 tambah X kurang 2. Jadi faktornya adalah perkalian dari X pangkat 2 tambah X kurang 2 dikali X tambah 3. Jadi X tambah 3 dari sini, X pangkat 2 tambah X kurang 2 dari sini. Kembali muncul bentuk kuadrat. Maka kita faktorkan lagi dengan mencari dua buah bilangan. Kalau dijumlah dapat bilangan yang di tengah di sini yaitu 1. Dengan hasil kalinya bilangan yang di belakang konstantanya yaitu negatif 2. Bilangan berapa yang memenuhi kedua sifat tersebut? Yaitu kalau dijumlah dapat 1 dikali dapat negatif 2. Jawabannya adalah bilangan plus 2 dengan negatif 1. Maka kita bisa menuliskan dari sini adalah X tambah 2, sedangkan yang dari sini kita dapat menuliskan X kurang 1. Jadi faktor-faktornya, karena semuanya ini ditentukan kemudian, tidak ada yang diketahui dari awal, faktornya kita tulis X tambah 2, X kurang 1, dan X tambah 3. Baik, contoh yang terakhir, kita akan menentukan faktor dari polinomial 2x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 kurang 4x tambah 3. Maka kembali perhatikan suku tetapnya yaitu 3.
di mana 3 faktornya atau bilangan yang menghasilkan perkalian 3 yaitu negatif 3 dengan 1, negatif 1 dengan 3. Misalkan kita pilih salah satu dari 4 bilangan ini yaitu 2, negatif 5, negatif 4, 3, koefisiennya dulu, kemudian kita pilih salah satunya di sini, misalkan kita pilih 1. Kita coba dengan cara ordinary, sini turunkan 2, kali ke sini 2, negatif 5 tambah 2, negatif 3, kali kembali ke sini, negatif 7 kali ke sini, kita peroleh negatif 4, bukan 0. Maka karena P1 tidak sama dengan 0, atau nilai fungsi polinomial untuk X sama dengan 1 tidak menghasilkan 0, maka X kurang 1 bukan faktor dari Px. Kita coba X yang lain lagi, yaitu kita misalkan mengambil negatif 1. Yang ini lagi, jadi 1 tadi ini gagal, kita coba yang negatif 1. Turunkan ini 2, kali kembali ke sini, negatif 2 jumlahkan, negatif 7 kali kembali, jumlahkan, positif 3 kali ke sini, negatif 3 jumlahkan, diperoleh 0. Karena diperoleh 0, maka karena P negatif 1 sama dengan 0, P negatif 1 sama dengan 0, maka X tambah 1 adalah faktor. Jadi lawannya ini yaitu X tambah 1, sedangkan yang di sini kita peroleh 2X pangkat 2 kurang 7X tambah 3. Jadi kita bisa tuliskan menjadi 2X pangkat 2 kurang 7X tambah 3X tambah 1. Kembali kita buat skemanya karena terdapat bentuk kuadrat, di mana jumlahnya ambil suku tengah yang negatif 7. Sedangkan hasil kalinya kita ambilnya bukan 3, karena ada koefisiennya di sini. Yaitu kita kalikan 2 kali 3. Jawabannya adalah 6. Bilangan berapa yang memenuhi jika dijumlahkan dapat negatif 7, kalau dikali negatif dapatnya positif 6. Bilangannya adalah negatif 1 dengan negatif 6. Maka kita tulis, karena di sini terdapat angka 2, maka kita tulis menjadi 1/2 2x. 2x lagi, di mana nilai yang diperoleh adalah negatif 1 ini dengan negatif 6. Jadi tulis ini negatif 1, negatif 6. Di antara kedua bentuk ini, 2x kurang 1 sudah bentuk sederhana, tidak bisa lagi disederhanakan atau difaktorkan. Jadi tulis ulang saja 2x kurang 1. Tapi kalau 2x kurang 6 bisa ditulis menjadi 2. 6-nya karena ada angka 2 di luar bisa ditulis menjadi x kurang 3. 2 dengan 1/2 jadi 1. Jadi kita peroleh 2x kurang 1 dengan x kurang 3 sebagai faktor dari bentuk kuadrat 2x pangkat 2 kurang 7x tambah 3. Jadi faktornya adalah 2x kurang 1, x kurang 3, dan x tambah 1. Demikian pembahasan materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.